Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya, agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan demikian itu melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui. Quran Surat Yunus ayat kelima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman kelas 6 sekalian, pada hari ini kita bisa melanjutkan kembali pembahasan mata pelajaran IPA di semester genap. Semoga kita tetap bersemangat dalam mengerjakan, dalam menyimak, dalam memahami materi-materi IPA pada hari ini. Pada hari ini insya Allah kompetensi dasar yang akan kita bahas adalah mengenai memahami hubungan antara suhu, sifat hantaran, perubahan benda akibat pengaruh suhu melalui pengamatan, serta mendeskripsikannya, aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan indikator yang kita pelajari adalah mengetahui pengertian suhu dan kalor. Yang berikutnya, mengidentifikasi jenis-jenis perpindahan panas. Jadi hari ini kita akan fokus membahas mengenai pengertian dari suhu dan kalor serta cara-cara perambatan panas atau perpindahan panas. Suhu dan kalor. Kalau kita simak, suhu dan kalor hampir memiliki makna yang sama, artinya sama-sama panas. Sama-sama membahas tentang panas. Tapi kalau kita bahas lebih detail, sebenarnya suhu dan kalor adalah dua istilah yang berbeda. Seperti apa perbedaannya? Pengertian suhu dan kalor. Suhu adalah suatu besaran yang menyatakan tingkatan panas atau dingin suatu benda. Pada dasarnya, suhu digunakan untuk menyatakan tingkatan panas suatu benda secara akurat. Untuk mengukur suhu diperlukan sebuah alat ukur yang bernama termometer. Dengan menggunakan termometer, kita dapat mengetahui suhu suatu benda secara akurat. Jadi di sini bisa kita artikan secara garis besar bahwa suhu adalah suatu tingkatan panas. Jadi kita kategorikan suatu benda itu memiliki suhu rendah, dapat kita katakan bahwa dia tingkatan panasnya adalah dingin. Sedangkan yang suhu tinggi berarti tingkatan panasnya kita bisa kategorikan memiliki sifat panas. Contohnya seperti ini. Air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Berarti tingkatan panas yang harus diterima air adalah 100 derajat Celcius untuk dapat mendidih. Sementara air membeku pada suhu 0 derajat Celcius. 100 derajat dan 0 derajat Celcius ini adalah tingkatan suhunya. Ya, tingkatan panasnya kita sebut sebagai suhu yang biasanya kita ukur menggunakan alat yang bernama termometer. Sedangkan kalor merupakan energi panas. Jadi ini adalah bentuk energinya yang bisa berpindah dari benda yang memiliki kelebihan kalor, berarti benda yang energi panasnya banyak atau kita kategorikan panas, menuju benda yang kekurangan kalor. Jadi kekurangan energi panas atau kita kategorikan sebagai benda yang lebih dingin. Kalor biasanya dinyatakan dalam suhu. Jadi ini berhubungan dengan suhu tadi. Tapi satuannya berbeda. Dalam satuan internasional, kalor dinyatakan dengan joule. Joule itu adalah satuan untuk kalor atau energi panas. Satuan lainnya dinyatakan dengan kalori. Jadi tadi kalau suhu yang dibahas adalah tingkatan panas, sedangkan kalor yang dibahas adalah energi panas. Yang bisa merambat atau berpindah dari benda yang kelebihan kalor, memiliki banyak energi panas, menuju benda yang kekurangan kalor atau sedikit memiliki energi panas.
Kalau sederhananya ya berarti dari benda yang panas menuju benda yang lebih dingin. Seperti itu. Membahas mengenai perpindahan panas, perlu kita ketahui bahwa benda-benda di sekeliling kita itu ada yang bisa menghantarkan panas dan ada yang tidak bisa menghantarkan panas. Benda yang bisa menghantarkan panas kita kenal dengan istilah konduktor. Contoh benda konduktor ialah tembaga, besi, air, timah, dan aluminium. Sementara itu, benda yang tidak bisa menghantarkan panas disebut isolator. Contoh benda isolator ialah plastik, kain, kayu, karet, kertas, ban, dan lain-lain. Kita bahas jenis-jenis dari perpindahan panas. Jenis yang pertama kita sebut konduksi. Konduksi adalah perpindahan panas melalui zat padat yang tidak ikut mengalami perpindahan. Artinya, perpindahan kalor pada suatu zat tersebut tidak disertai perpindahan partikel-partikelnya. Saya akan terangkan dengan cara yang lebih sederhana. Bisa kita perhatikan gambar ini, ya. Mungkin kita sering melakukan percobaan seperti ini di rumah. Jika kita memiliki suatu logam, misalnya besi, kemudian kita panaskan salah satu ujungnya, sementara ujung lainnya kita pegang, maka lama-kelamaan ujung yang kita pegang itu akan terasa panas atau hangat. Yang semula dingin, tiba-tiba terasa panas atau hangat. Padahal ujung yang kita pegang itu tidak ikut dipanaskan oleh api. Bagaimana hal itu terjadi? Ternyata panas yang berasal dari ujung yang dibakar itu berpindah mengikuti arah anak panah ini menuju tangan kita, sehingga tangan kita ikut merasakan panas atau hangat. Saat perpindahan secara konduksi, yang berpindah hanya panasnya atau hanya energi panasnya saja. Besi yang digunakan sebagai perantara tidak ikut berpindah zat-zatnya. Besinya tetap, yang berpindah hanya panasnya saja. Ini yang disebut dengan konduksi. Contoh konduksi. Beberapa peristiwa yang merupakan contoh konduksi. Yang pertama, benda yang terbuat dari logam akan terasa hangat atau panas jika ujung benda dipanaskan. Misalnya ketika memegang kembang api yang sedang dibakar. Contoh lainnya, knalpot motor menjadi panas saat mesin dihidupkan. Ya. Padahal yang sumber panasnya itu adalah mesin. Karena knalpotnya terbuat dari bahan yang bersifat konduktor, sehingga panasnya ikut merambat melalui knalpot dan mengakibatkan seluruh bagian knalpot ikut panas. Tutup panci menjadi panas saat dipakai untuk menutup rebusan air. Mentega yang dipanaskan di wajan menjadi meleleh karena panas. Ya. Perlu diingat bahwa peristiwa konduksi ini melibatkan zat padat. Jadi perpindahan zat kalau seandainya melibatkan zat padat seperti besi, baja, seng, maka termasuk ke dalam contoh peristiwa konduksi. Bagaimana dengan zat lainnya? Kita kenal dengan cara yang kedua, yaitu konveksi. Konveksi adalah perpindahan panas melalui aliran yang zat perantaranya ikut berpindah. Jika partikel berpindah dan mengakibatkan kalor merambat, terjadilah konveksi. Konveksi terjadi pada zat cair dan zat gas, udara atau angin. Secara sederhananya seperti ini. Misalnya kita merebus air di panci atau di teko seperti gambar, ya. Bagian air yang dipanaskan, yang mengalami panas terlebih dahulu adalah air yang berada di bagian bawah.
Sementara bagian atas itu masih lebih dingin dibandingkan bagian bawah. Air yang panas tadi yang berada di bagian bawah, dia akan mengalami aliran menuju ke air yang lebih dingin sehingga dia bergerak ke atas. Air yang di atas terdorong ke bawah. Nah, seperti pada gambar. Jadi air yang berada di dalam teko atau panci tersebut, dia akan mengalami perpindahan. Panasnya akan mengalami perpindahan. Dan perpindahan panas ini diikuti juga oleh perpindahan airnya. Kalau tadi konduksi itu besinya tidak ikut berpindah, hanya panasnya saja yang berpindah, maka konveksi zat perantaranya, kalau di contoh ini berupa air tadi, juga ikut berpindah atau bergerak bersama dengan panasnya, mengikuti alirannya panas tadi. Ini yang disebut konveksi. Selain zat cair juga ada zat gas. Zat gas juga kalau dipanaskan dia akan mengalami pergerakan bersama dengan perpindahan panasnya. Contohnya seperti ini. Contoh peristiwa konveksi. Gerakan naik dan turun air ketika dipanaskan. Seperti contoh yang barusan Ustadz jelaskan. Gerakan naik dan turun kacang hijau, kedelai dan lainnya ketika dipanaskan. Jadi kalau seandainya kalian melakukan merebus kacang hijau di dalam panci, maka akan terlihat dengan jelas bahwa kacang hijaunya akan naik dan turun mengikuti aliran air tadi. Terjadinya angin darat dan angin laut. Jadi terjadinya angin itu juga dipengaruhi oleh peristiwa konveksi, gerakan balon udara. Jadi balon udara saat dipanaskan dia akan naik, kemudian saat panasnya dikurangi dia akan turun. Itu juga pengaruh dari konveksi. Asap cerobong pabrik yang membumbung tinggi, ya. Jadi asap itu kalau kita lihat asap dari pabrik itu arahnya ke atas biasanya. Kenapa? Karena dia berpindah mengikuti panasnya dari asap pabrik, itu berpindah mengikuti arah angin bersama dengan udara yang dijadikan zat perantaranya tadi. Dan cara perembatan yang terakhir atau cara perpindahan panas yang terakhir namanya radiasi. Perpindahan panas atau perpindahan kalor secara radiasi terjadi tanpa zat perantara. Kalau tadi konveksi zat perantaranya adalah zat padat, kalau konduksi tadi zat padat, konveksi zat cair atau zat gas, kalau radiasi tanpa zat perantara. Jadi walaupun tanpa zat apapun dia bisa tetap berpindah panasnya. Radiasi biasanya disertai dengan cahaya. Contohnya ada radiasi dari matahari. Jadi panas matahari sampai ke tubuh kita, sampai ke bumi, itu merambatnya secara radiasi tanpa melalui zat perantara. Walaupun tidak ada angin, walaupun tidak ada apapun yang dilalui, kita tahu bahwa di antara matahari dan bumi itu ada luar angkasa yang hampa udara, dan panas matahari masih bisa sampai ke bumi. Berarti dapat kita simpulkan bahwa panas matahari datang sampai ke bumi itu tanpa zat perantara apapun, dia tetap bisa untuk berpindah. Atau juga radiasi dari api unggun. Jika kita berada di dekat api unggun, kita bisa merasakan panas api unggun walaupun tidak ada angin di sana. Ya. Contoh lebih lengkapnya seperti ini. Contoh peristiwa radiasi. Panas matahari sampai ke bumi walau melalui ruang hampa. Walau tanpa perantara apapun tetap bisa berpindah sampai ke bumi. Tubuh terasa hangat ketika berada di dekat sumber api. Menetaskan telur unggas dengan lampu, ya. Berarti lampu juga bisa memancarkan radiasi, memindahkan panas secara radiasi. Pakaian menjadi kering ketika dijemur di bawah terik matahari. Oke, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran Ustadz dengan baik.
Ada kurang lebihnya Ustadz mohon maaf. Semoga pembahasan hari ini bisa diterima dan dicerna dengan baik. Marilah kita tutup pembahasan hari ini dengan membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustadz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.